Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas perkuliahan ya dari perkuliahan manajemen retail modern. Nah, sekarang sampai pada pembahasan strategi pemasaran retail. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana bisnis retail menarik pelanggan ya, kemudian meningkatkan penjualan serta membangun loyalitas jangka panjang. Kemudian khususnya di era digitalisasi saat ini, di mana batas antar toko fisik dan toko online ini semakin tipis ya. Nah, secara garis besar kita akan membahas tentang apa itu strategi pemasaran retail dan peran target pasar. Kemudian yang kedua, keunggulan bersaing dalam retail. Berikutnya adalah strategi pertumbuhan bisnis retail. Yang terpenting adalah hal untuk membahas hal penting seperti kesempatan strategis di era digital serta proses perencanaan retail yang lebih efektif. Jadi harapannya setelah kuliah ini berakhir, rekan-rekan mahasiswa ini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang perlu dilakukan agar bisnis retail kita bisa bertahan dan tumbuh di tengah persaingan yang sangat ketat. Nah, kita melangkah ke slide pertama, bab satu, memahami strategi pemasaran retail. Nah, apa itu strategi pemasaran retail? Ini yang penting. Nah, kita mulai dari definisinya. Jadi strategi pemasaran retail ini merupakan serangkaian taktik yang direncanakan untuk menarik pelanggan, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas jangka panjang. Di era digital saat ini, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan toko fisik saja. Tren yang berkembang adalah integrasi antara saluran online dan offline, yang sering kita sebut sebagai omnichannel, yang artinya pelanggan bisa melihat produk kita di media sosial, membeli melalui marketplace, atau datang langsung ke toko. Dan pengalaman mereka harus lebih terasa konsisten di semua titik kontak itu. Kemudian beberapa contoh taktik yang sering digunakan dalam strategi retail. Yang pertama adalah promo yang menarik ya. Seperti apa itu? Diskon, bundling, flash sale, atau sebagainya. Yang kedua adalah program loyalitas. Jadi penduduk ini, program loyalitas ini bisa dilakukan dengan reward poin ya, yang dikumpulkan oleh pelanggan, membership, kemudian atau cashback untuk pelanggan yang setia. Dan strategi yang ketiga adalah e-commerce. Jadi ini lebih menawarkan kemudahan belanja online melalui website, marketplace, atau aplikasi. Target pasar sebagai fondasi strategi pemasaran. Dalam retail, target pasar adalah suatu fondasi. Kalau salah sasaran, semua strategi di atas akan menjadi kurang efektif. Untuk menentukan target pasar, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah demografi, atau kita kenal, biasanya kita melihat usia dari pelanggan, jenis kelamin, pendapatan, serta data geografis pelanggan. Misalnya, toko kebutuhan bayi di area perumahan muda
atau dekat rumah sakit ibu dan anak. Nah, ini memperhatikan aspek demografi. Kalau aspek psikografi ini berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian konsumen. Nah, sebenarnya seperti apa? Retail yang membidik konsumen healthy lifestyle. Ini akan menjual produk organik dan yang bebas gula dan sebagainya. Ya, kemudian perilaku konsumen, uh, pola belanja, uh, pola belanja, preferensi produk, dan frekuensi pembelian. Nah, bisa kita melihat contoh praktisnya seperti toko perlengkapan anak yang ditempatkan di dekat sekolah atau taman bermain. Ini akan lebih memudahkan menjangkau target pasar orang tua mereka yang anak kecil sebagai target utama. Ya, saat ini kita akan terbantu oleh teknologi CRM dan Big Data Analytics untuk menganalisis pola belanja, sehingga keputusan pemasaran bisa lebih berdasarkan data ya, data driven, bukan hanya sekedar intuisi saja. Nah, um, kemudian format retail ini bisa lebih menyesuaikan dengan target pasar. Nah, kita bisa lihat dua gambar berikut, retail yang konvensional serta retail yang lebih modern. Nah, setelah tahu target pasar kita, nah, harus dipilih mana retail yang tepat ya. Kalau retail konvensional ini seperti warung kelontong, kios di pasar, serta pasar tradisional. Sedangkan kalau retail modern seperti minimarket dan convenience store, supermarket dan hypermarket, atau department store dan mall. Nah, pemilihan format sangat berpengaruh pada segmentasi dan pengalaman belanja. Ya, um, uh, untuk minimarket ini akan lebih cocok untuk di area perumahan, kebutuhan harian dan pembelian yang lebih cepat. Untuk hypermarket ini bisa dipusatkan di pusat kota ya, cocok untuk belanja bulanan keluarga dengan pilihan produk yang lebih lengkap. Ini tergantung target pasar kita. Jadi format retail harus selaras dengan target pasar dan positioning yang dibangun. Nah, bab dua yang kita akan bahas adalah tentang mengembangkan keunggulan bersaing. Nah, apa dan mengapa keunggulan bersaing itu penting? Ya, jadi di pasar yang penuh pemain retail ini, pertanyaannya bukan lagi sekedar bagaimana supaya itu, ya, melainkan bagaimana supaya berada dan berbeda dan relevan di mata pelanggan ya. Jadi keunggulan bersaing ini adalah pendekatan strategis yang membuat bisnis retail memiliki posisi yang unggul, sulit ditiru pesaing, dan tetap relevan di mata pelanggan. Jadi bukan hanya soal paling murah, tetapi paling tepat bagi segmen pelanggan yang dibidik. Pilar keunggulan bersaing uh, yang pilar keunggulan bersaing ini ada beberapa di bidang bisnis retail. Yang pertama inovasi berkelanjutan. Ya, saya kita lihat ini akan terus menghadirkan produk layanan atau cara belanja baru sesuai kebutuhan pasar. Kemudian ada namanya efisiensi biaya, operasional yang efisien membuat retail bisa memberi harga yang lebih kompetitif tanpa mendapatkan kualitas. Kemudian kualitas yang unggul, ya, produk lebih terjamin, display lebih rapi, toko lebih bersih, dan pelayanan yang lebih konsisten. Uh, untuk poin pelayanan pelanggan,
pengalaman belanja yang ramah, cepat, dan personal akan uh, mengambil hati para pelanggan. Ditambah lagi brand yang kuat dan kemampuan beradaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan tren menjadi pembeda utama di industri retail yang dinamis. Nah, kita bisa melihat studi kasus penggunaan desain di retail Indonesia. Um, ya, studi kasus ini kita bisa melihat Toserba ya, Toserba jadi baru Roya. Toserba jadi baru Roya ini dimulai sebagai toko kelontong yang kecil yang melayani kebutuhan masyarakat lokal. Lalu mengalami transformasi menjadi supermarket ya, yang lebih elegan dan um, memiliki diferensiasi harga yang lebih beragam lagi dan lebih kompetitif. Pelayanan pelanggan yang lebih ditingkatkan melalui pelatihan, ya. Pelatihan staf yang ditugaskan, kemudian masuk ke digitalisasi yang memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan pengalaman pelanggan. Jadi kunci keberhasilannya adalah pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan lokal serta kecepatan beroperasi terhadap perubahan tren pasar. Dari sini kita bisa mempelajari bahwa retail yang mau berubah dan belajar uh, dari data serta pelanggan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk naik kelas. Ya. Nah, di bab berikutnya kita akan mempelajari tentang strategi apa saja untuk pertumbuhan retail. Strategi pertumbuhan yang efektif uh, bagi retail ini utamanya memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, ekspansi geografis. Membuka toko di lokasi baru, menyesuaikan format toko dengan karakter daerah. Ya, jadi tidak hanya kita membuka toko tanpa memperhatikan aspek geografis ini, ya ini sebenarnya satu bentuk penyuluhan bersaing. Apakah produk kita dibutuhkan atau tidak. Kemudian pengembangan produk. Bisa menambah kategori produk, memberikan layanan tambahan atau inovasi layanan. Dan kemudian transformasi digital tentunya memanfaatkan teknologi dan omnichannel marketing ya seperti sosial media. Nah ini uh, retail bisa yang besar pun itu masih tetap menggunakan sosial media sebagai sarana unggulan bersaing. Pertumbuhan organik versus anorganik, inorganik. Nah, secara garis besar, pertumbuhan bisa dibagi dua. Yang pertama, pertumbuhan organik. Ini lebih meningkatkan penjualan di toko yang sudah ada, menambah kategori produk, mengembangkan private label, atau naik sendiri, untuk matching yang lebih tinggi. Untuk pertumbuhan inorganik, ini bisa mengakuisisi kompetitor, menjalin partnership strategis, mengembangkan sistem franchise atau waralaba. Kombinasi keduanya sering dipakai oleh retail yang ingin tumbuh lebih cepat namun tetap terkendali. Nah, ada contoh strategi pertumbuhan digital. Yang pertama yang lagi marak-maraknya adalah marketplace integration. Hadir di platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada untuk memperluas pasar-pasarnya. Kemudian sosial media dan marketing. Aktif di Instagram, Facebook, TikTok untuk meningkatkan brand awareness dan engagement. Kemudian click and collect, pelanggan, pesan online, ambil barang di toko.
Ini akan memberi fleksibilitas yang menggabungkan kemudahan online dengan kecepatan penyampaian langsung. Namanya CRM personalization atau pengguna customer relationship management. CRM personalization ini untuk personalisasi komunikasi dan promosi marketing. Nah, yang lebih personal dan relevan berdasarkan riwayat belanja. Tip yang penting adalah integrasi data dari semua channel, toko fisik, marketplace, website, media sosial, akan menghasilkan pemahaman perilaku pelanggan yang jauh lebih mendalam dan membuat strategi marketing menjadi lebih tepat sasaran. Nah, di bab yang berikutnya kita akan membahas tentang kesempatan strategis dan keunggulan kompetitif. Nah, jika melihat slide ini, kita akan menangkap kesempatan di pasar retail. Caranya seperti apa? Jadi pasar retail di Indonesia itu tumbuh lebih pesat, didorong oleh ekonomi digital dan perubahan perilaku konsumen. Beberapa peluang besar yang bisa ditangkap, ya seperti e-commerce boom. Pertumbuhan belanja online ini mencapai 25%. Belanja online-nya tumbuh sangat cepat ya, dari tahun ke tahun. Kemudian ada mobile e-commerce. Ya, sebagian besar transaksi online sekarang dilakukan lewat smartphone. Kemudian ada namanya teknologi AI akan membantu personalisasi rekomendasi produk, penentuan promo hingga chatbot untuk customer service. Inovasi lainnya seperti vending machine digital, augmented reality atau virtual try-on, dan payment gateway yang seamless membuat pengalaman belanja menjadi lebih futuristik dan praktis. Ya, penyesuaian harga secara real time dan promosi yang lebih terarah. Ya, kemudian ada proses perencanaan strategi retail. Ada beberapa tingkatan nih. Yang pertama adalah analisis pasar dan pesaing. Melihat tren segmentasi pelanggan dan posisi kompetitor untuk menemukan peluang dan ancaman. Menetapkan visi misi dan tujuan untuk mengetahui arah jangka panjang yang lebih jelas. Tujuannya untuk membuat smart atau penyaran dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi lebih terukur melalui sistem smart ini. Kemudian merancang strategi pemasaran. Mengelola marketing mix seperti product, price, place, and promotion yang saling terintegrasi agar lebih memanfaatkan peningkatan omnichannel. Nah, langkah yang keempat adalah operation excellence, mengoptimalkan supply chain, inventory management, dan customer service untuk efisiensi yang uh, lebih maksimal. Untuk evaluasi dan KPI, menggunakan Key Performance Indicators untuk memonitor kinerja, menyelesaikan strategi berdasarkan data dan hasil evaluasi. Perencanaan itu hanya akan berhasil kalau ada komitmen dari seluruh organisasi, dari manajemen puncak sampai dengan frontiers di toko. Sampailah kita di slide kesimpulan. Untuk menjadi pemain unggul di dunia retail, uh, ada poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah strategi pemesanan retail yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang target pasar dan format retail yang tepat. Ada keunggulan bersaing, ini dibangun melalui inovasi, efisiensi, kualitas dan pelayanan pelanggan yang unggul. Kemudian pertumbuhan retail ini bisa dicapai melalui ekspansi geografis,
pengembangan produk, dan transformasi digital baik secara organik maupun inorganik. Di era digital saat ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar melalui e-commerce, mobile e-commerce, dan teknologi seperti AI. Jadi semuanya itu perlu dibungkus dalam perencanaan strategis yang lebih matang, didukung komitmen dan evaluasi yang konsisten. Ya, uh, akhirnya kesuksesan bisnis di retail era modern saat ini bukan hanya soal menjual produk, melainkan tentang menciptakan suatu pengalaman belanja yang memorable dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ya, itu adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam strategi bersaing bisnis retail modern. Saya rasa pertemuan kita cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.